Suatu kisah sangat menarik di Candi Borobudur yang mengharukan. Mari kita simak bersama. Seorang Brahmana hidup di hutan dengan tenteram dan damai bersama dengan para hewan. Ia mendapatkan berita tentang kelinci yang sangat baik hati dan suka menolong. Pada relief ini, Kijang memberitahu, kelinci tinggal di tepi sungai di bawah pohon besar, tidak jauh dari sini. Kemudian Brahmana segera pergi menuju tempat tinggal kelinci. Saat itu adalah malam bulan purnama dan malam persembahan. Kelinci merasakan dalam hatinya akan ada tamu yang mulia segera datang. Ia meminta keluarganya untuk mempersiapkan makanan yang baik untuk dipersembahkan kepada tamunya. Kepada tamunya, rubah memberi semangkok madu, monyet memberi buah-buahan, berang-berang memberi ikan, kelinci memberi seonggok rumput kering sebagai bantal tempat duduk bagi tamunya. Kelinci tidak puas hanya memberi rumput kering, maka ia memberikan seluruh tubuhnya untuk disantap oleh tamu agung ini. Sang Brahmana ingin menguji ketulusan dan kejujuran kelinci. Apakah ia benar-benar ikhlas memberikan tubuhnya untuk dimakan? Brahmana membuat api dari kayu-kayu kering yang ada di sekitarnya. Ketika api menyala berkobar-kobar, tanpa terlihat oleh Brahmana, kelinci melompat ke dalam kobaran api. Kelinci duduk di dalam api dengan sangat tenang dan tersenyum kepada keluarganya. Semua binatang keluarga kelinci menjadi panik dan mengelilingi kobaran api itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil kelinci. Bahkan, si rubah menangis, meraung-raung. Ketika api semakin mengecil, yang akhirnya padam, kelinci melompat keluar. Dengan spontan, ia dipeluk oleh keluarganya. Tiga binatang itu menangis terharu dan senang karena kelinci tidak terbakar. Mereka bertanya kepada Sang Brahmana, apa yang terjadi pada kelinci? Sang Brahmana meminta semua binatang itu untuk tenang. Ia menjelaskan, kelinci tidak mati dan tidak terbakar, bahkan tidak terluka sedikitpun di dalam kobaran api, karena ia telah mengikhlaskan dirinya untuk kehidupan makhluk lainnya. Ia menjaga kejujuran dan kebenaran selama hidupnya. Kini adalah saatnya bagi kelinci untuk meninggalkan kehidupannya di dunia. Ia kini harus menghadap para dewa di kahyangan dan tinggal di sana untuk waktu sangat lama, sampai ia kelak terlahir lagi ke dunia. Brahmana langsung berpamitan meninggalkan tiga binatang tersebut. Tiga binatang ini dengan spontan melompat berusaha merebut kelinci dari tangan Brahmana. Tetapi, Brahmana sudah menghilang begitu cepat ke udara dengan menggendong kelinci. Otomatis tiga binatang keluarga kelinci ini menangis, berteriak-teriak sambil memanggil-manggil kelinci. Dalam penerbangannya ke istana para dewa, Brahmana berhenti sekejap menggambar bentuk kelinci di permukaan bulan purnama yang bersinar terang. Para penduduk bumi termasuk tiga binatang tadi melihat kelinci duduk di permukaan bulan dengan tenang, seolah-olah sambil tersenyum kepada para penduduk bumi. Kini Brahmana tiba di kahyangan bersama dengan kelinci. Para dewa menyambut dan merayakan kedatangan kelinci dengan sangat gembira dan sangat meriah dengan berbagai macam jamuan istimewa. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya Sang Brahmana dan kelinci tadi? Sang Brahmana sebenarnya adalah Dewa Cakra, dewa yang mengetahui kehidupan para makhluk di tiga alam, yakni alam dewa, alam manusia dan hewan di dunia, serta mengetahui alam kehidupan para makhluk di alam astral. Sedangkan kelinci adalah Sang Bodhisatwa. Ia tinggal bersama para dewa dan makhluk suci lainnya di kahyangan dalam waktu yang sangat lama, sampai ia terlahir lagi sebagai Pangeran Siddhartha Gautama, sang pelopor Buddhisme yang ajarannya diikuti oleh jutaan umat di dunia, terutama di Asia. Candi Borobudur memiliki 1460 panel relief sepanjang 3 km dengan ratusan cerita dari kitab suci agama Buddha. Untuk mendapatkan cerita lain semacam ini, bisa menghubungi nomor 081 2277 2433. Mas Klik Borobudur.